Shalom alaihim besem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, Alfa Omega. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kalau salam pembukanya ada Assalamualaikum, berarti ini ada menyangkut pertanyaan orang Muslim, betul. Sahabat Muslim saya nanya begini. Sebenarnya nanyanya enggak ini, tapi saya ganti judulnya. Begini ya. Tunjukkan atau buktikan Allah Kristen itu ada. Saudara-saudaraku yang nanya ini sedang berpolemik. Kata dia Allahnya mereka tidak ada katanya, ya. Ya itu nggak tahulah, itu kita tidak akan masuk di dalam polemik mereka ya. Ada seorang tokoh yang mengatakan Allah itu tidak ada bukti bahwa Allah itu ada katanya. Ya itu polemik mereka. Saya tidak akan masuk di dalam ranah itu. Lalu pertanyaannya saya balik ya toh. Buktikan Allah Kristen itu ada. Ada bahasa Inggrisnya eksis. Wah, eksis tuh. Ya, kalau Anda bilang nggak eksis berarti nggak ada. Udah nggak ada itu udah nggak eksis ya toh. Allahnya orang Kristen itu ada ya. Ya, sudah ada, yang akan datang ya. Kalau kita membaca Wahyu 1 ayat 17, Allah bukti bahwa Allahnya Kristen itu ada, maka disebut yang awal, yang akhir. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Bukan tak berawal, tak berakhir. Bukan. Tapi yang awal, yang akhir. Jadi kita bangga Allahnya orang Kristen itu yang awal, yang akhir. Artinya yang ada, yang sudah ada, yang akan datang tetap ada. Itu artinya yang awal, yang akhir. Lah kalau tak berawal, tak berakhir, ya lawannya ya nggak ada, yaitu nggak eksis. Makanya kita bangga Allahnya orang Kristen itu Alkitab menulis yang awal, yang akhir, yang sudah ada, yang akan datang. Wahyu 1 ayat 17, ya, aku Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 8, di situ ditulis yang sudah ada, yang akan datang. Sama dengan Wahyu 4 ayat 8 juga sama, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Itu artinya yang awal, yang akhir, disebut juga Alfa Omega. Ya. Wahyu 21 ayat 6 juga sama. Aku yang awal, yang akhir. Jadi kita bangga sekali Allahnya orang Kristen itu yang awal, yang akhir, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang selalu eksis, selalu ada. Itu Allahnya orang Kristen. Ya, Allah kami bukan yang tak berawal, tak berakhir. Bukan, Allah kami yang awal, yang akhir. Yang awal artinya Kolose 1 ayat 17, ia lebih dulu ada sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu ada, ya dia itu sudah ada. Artinya dia itu sang pencipta. Makanya Allahnya orang Kristen itu, Yesus Kristus itu pencipta segala sesuatu. Ditunjukkan di Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, ya, Wahyu 4 ayat 11. Kejadian 2 ayat 4, pencipta segala sesuatu adalah Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar semua, tak lain dan tak bukan Yesus. Ya, dia adalah gambar Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 15 disebut gambar Allah. Gambar Allah inilah menciptakan segala sesuatu di dalam Kolose 1 ayat 16. Jadi clear. Mana buktikan bahwa Allahnya orang Kristen itu ada karena punya gelar yang awal, yang akhir, artinya Alfa Omega. Tetap eksis, tetap ada sepanjang masa. Dulu sebagai pencipta langit dan bumi, sampai hari ini pun Allah tetap ada. Siapa namanya? Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Jadi saya sudah menjawab. Saudara-saudaraku dari umat muslim yang tanya, buktikan bahwa Allahnya orang Kristen itu ada. Kami tidak masuk di dalam polemik Anda yang sedang berpolemik. Katanya ada yang mengatakan Allah itu tidak ada.
tidak eksis. Beda dengan Allah kami, Pak. Kalau Allah kami, Allahnya orang Kristen itu ada, ditandai dengan yang awal, yang akhir. Yang awal artinya Sang Pencipta, yang akhir artinya pada akhirnya disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3. Yesus disembah di surga. Itu Allah kami eksis, yang awal, yang akhir. Allah kami bukan tak berawal, tak berakhir. Ya, sekali lagi, Allah kami, bukti bahwa Allah kami itu ada, eksis, selalu ada, selalu eksis adalah yang awal, yang akhir, bukan tak berawal, tak berakhir. Ya, yang awal, yang akhir artinya sebagai Sang Pencipta. Yang awal itu eksis sebagai Sang Pencipta di dalam Kejadian 2 ayat 4, Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, Wahyu 4 ayat 11. Ya, pencipta segala sesuatu. Ya, yang awal artinya lebih dulu ada sebelum segala sesuatu ada. Kolose 1 ayat 17. Dialah Sang Pencipta itu. Permulaan dari segala ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Bukan ciptaan Allah yang permulaan, bukan. Permulaan dari segala ciptaan Allah. Artinya dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bukan ciptaan Allah yang permulaan. Kalau ciptaan Allah yang permulaan tentu saja menurut Kolose 1 ayat 16 ya malaikat, serafim, kerub. Ya, tahta surga. Ya, kalau di bumi ciptaan pertama ya langit bumi berbentuk bulat, ya, lalu manusia. Ya. Itu ciptaan Allah yang permulaan. Beda dengan permulaan segala ciptaan. Kalau permulaan segala ciptaan itu Sang Pencipta. Jadi Wahyu 3 ayat 14 jangan salah memahami ya. Wahyu 3 ayat 14 itu linknya ke Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, Wahyu 4 ayat 11. Permulaan segala ciptaan Allah artinya adalah Sang Pencipta Yesus Kristus. Jadi clear ya, sahabat-sahabatku dari Muslim yang tanya, buktikan Allahnya orang Kristen itu ada, eksis adalah Allahnya orang Kristen itu yang awal, yang akhir, Alfa Omega, yaitu Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi ya. Ya, bersahabat, beda iman itu bisa. Tetap saling menghormati, saling menghargai, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar memberkati kita sekalian. Kita bangga, orang Kristen bangga. Allahnya adalah yang awal, yang akhir, bukan yang tak berawal dan tak berakhir. Yang awal, yang akhir selalu eksis, selalu ada sebagai Sang Pencipta dan terakhir sebagai yang disembah di surga, yaitu Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.